Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat. Pokoknya doa yang terbaik buat kita semua. Amin. Oke, kali ini saya akan menjelaskan atau sharing tentang firewall. Apa itu firewall dan bagaimana simulasinya supaya kalian paham. Oke, sebelum lanjut silahkan untuk melihat materinya di website www.sayaingat.com ya. Di sana saya sediakan materinya berupa teks ya. Nanti juga di sana ada video dan konfigurasinya seperti itu. Oke, langsung saja kita akan bahas apa itu firewall. Nah, definisi dari firewall bisa teman-teman lihat di layar. Sederhananya seperti ini. Firewall bisa dikatakan sebuah sistem yang digunakan untuk meningkatkan keamanan komputer yang terhubung dengan jaringan. Jadi firewall itu berasal dari kata wall ya, firewall yang artinya kalau dalam bahasa kitanya dinding api. Cuman kalau misalkan secara bahasa Indonesia apa itu dinding api ya? Nah, intinya adalah dinding ya, seperti itu. Kemudian firewall digunakan untuk mengontrol atau mengautentikasi user ya. Jadi keluar masuknya data ataupun user, lalu lintas, jaringan, traffic dan lain sebagainya, yaitu bisa dikontrol menggunakan firewall seperti itu. Firewall juga dia bisa sebagai mencatat setiap transaksi berdasarkan aturan keamanan atau security rule yang sudah ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi itu definisinya sebuah firewall. Nah, untuk biar lebih detailnya lagi, saya cobakan simulasikan seperti ini. Misalkan kita punya rumah seperti itu. Kemudian depan rumah kita atau di sekeliling rumah kita itu ada namanya dinding. Nah, saya simulkan seperti itu. Itu adalah firewall. Kemudian otomatis kan fungsi firewall tersebut ibaratnya satpam, ibaratnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang ingin masuk ke rumah kita, katakanlah ini dia ingin masuk ke rumah kita ya. Nah, misalkan orang ini ingin masuk ke rumah kita, dia akan melewati firewall dulu. Nanti di sana diautentikasi. Ini kira-kira aman nggak kalau misalkan masuk rumah, seperti itu. Kalau misalkan aman, ya dia bisa langsung masuk ke rumah seperti itu. Kemudian ada lagi yang ingin mencoba masuk. Nah ya, katakanlah dia ingin mencoba masuk ke rumah kita. Nah, dia lewat firewall dulu ya, dia lewati firewall dulu. Ini kira-kira aman nggak ya? Nah, kalau misalkan menurut si firewall itu dikatakan tidak aman ya, atau trafficnya mencurigakan, dia akan ditolak ya, seperti itu. Itu sederhananya tentang firewall. Sebenarnya firewall itu fungsinya sangat bagus sekali ya, untuk untuk mengamankan kita dalam berselancar di internet ataupun dalam sebuah jaringan seperti itu. Nah, paham ya? Jadi untuk firewall itu secara gambaran sederhana simulasinya adalah seperti ini ya. Jadi fungsinya firewall itu dia mensaring ataupun memfilter siapa saja yang boleh masuk, siapa saja yang boleh keluar, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini beberapa aplikasi contohnya firewall. Di sini kita ada yang namanya NAT ya. Nah, untuk contoh-contoh yang lainnya nanti bisa dilihat di video selanjutnya untuk tutorial lebih lengkapnya lagi. Nah, di sini kita akan coba tentang firewall NAT atau Network Address Translation. Nah, dari bahasanya juga ini adalah fungsinya sebagai menerjemahkan ya, atau menjembatani seperti itu. NAT merupakan salah satu fitur dari firewall ya. Ini adalah fitur dari firewall, namanya NAT ada. Adapun nanti untuk fitur-fitur yang lainnya masih banyak sekali ya. Cuman untuk materi kali ini yang akan kita praktekkan nanti itu adalah tentang NAT ya.
Untuk poin kedua, sistem untuk menggabungkan lebih dari satu IP address untuk dihubungkan ke dalam jaringan internet hanya dengan menggunakan satu IP address. Nah, jadi untuk teknisnya seperti ini, langsung saja ya. Nah, teknisnya seperti ini. Saya ibaratkan antara A, B, dan C ya, antara si A, si B, dan si C. Nah, si A dia menyuruh kepada si B, B, tolong dong belikan pulsa kepada si C, seperti itu. Soalnya kalau misalkan dari si A langsung ke si C, dia nggak bisa beli pulsa, dia harus lewat si B dulu, seperti itu. Karena si C dia tidak mengenali si A, seperti itu. Jadi si C dia hanya bisa melakukan request hanya dengan si B aja, seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari topologi seperti ini, misalkan ini user 1, dia punya IP address ya. Otomatis katakanlah laptop ya, laptop masuk ke sebuah gateway. Nah, kita ingin berinternet, kita ingin melakukan internet ya. Kalau misalkan kita langsung ke internet ya dari laptop, itu dia nggak bisa, karena si internet dia tidak mengenali siapa kita ya, siapa si user 1, 2, 3 dan seterusnya ini ya. Internet dia hanya mengenali satu IP address aja, yaitu adalah di router ataupun gateway-nya. Makanya si user dia tidak langsung ke internet ya, dia lewat dulu sebuah router atau gateway-nya. Barulah di sini ditranslate sama dia menggunakan fitur NAT ini, seperti itu. Baru dia bisa melakukan berselancar di internet. Jadi untuk si user ini dia masuk dulu ke router, ditranslate, setelah dia translate baru dia bisa ke internet, seperti itu. Karena internet ya ini nggak bisa membaca user 1, 2 dan seterusnya. Dia hanya membaca si routernya saja atau si gateway-nya saja, seperti itu. Nah, makanya fungsi NAT itu adalah sebagai untuk menjembatani ya dari sebuah user kemudian ke router dan selanjutnya bisa melakukan internet, seperti itu. Apa bedanya dengan DNS? Nah, untuk DNS itu nanti beda lagi di season selanjutnya ya. Oke. Nah, itu simulasi tentang NAT, fungsinya NAT itu untuk apa. Nah, itu ya, fungsinya itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan langsung ke konfigurasi ya. Nah, untuk konfigurasi nanti ada di pertemuan selanjutnya, yaitu adalah di video untuk materi yang konfigurasi, seperti itu. Nah, untuk konfigurasi kita sediakan satu buah laptop, router, kabel DC, kabel jaringan, dan sumber internet bila ada. Tapi kalau misalkan nggak ada juga nggak apa-apa. Cuman untuk NAT ini karena dia butuh internet, otomatis sumber internet dia harus ada ya, seperti itu, sumber internet ya. Oke, gimana kalau misalkan ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan di aplikasi ataupun di kolom komentar. Silahkan kita diskusi bareng-bareng. Di sini saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat materi di www.sayaingat.com. Sekian dari saya. Semoga materi ini bisa menambah wawasan kita agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang ingin membodohi kita, seperti itu. Sehat selalu buat kita semua, jaga kesehatan, kemudian yang paling utama adalah selalu bersyukur ya, seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.